termasuk juga selain heboh-heboh di Mahkamah Konstitusi, ada juga situasi yang menghangat, Mas Romi, di DPR. Bisakah kemudian putusan dari MK ini menjadi pintu masuk bergulirnya hak angket di DPR? Memang akan seperti apa sih efeknya hak angket terhadap situasi hari ini? Kalau kemarin sudah disampaikan di paripurna bahwa hak angket itu kan terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Secara persyaratan formil itu tidak akan sulit karena kan bisa dilakukan oleh sekurang-kurangnya 25 orang dari 2 fraksi. Jadi itu tidak sulit karena kemarin pun yang sudah mengangkat ini kan PKS dan PDIP. Ya. Itu sudah terkumpul 2 fraksi. Belum lagi ketika hari ini tanda tangan tentang penyelidikan itu digulirkan, dilobikan, dan itu yang sekarang sedang bergulir begitu. Apa yang ingin dikejar dari hak angket ini? Loh, ya kita kan menemukan ada persoalan. Yang disoal adalah undang-undang. Undang-undang adalah produk politik dari DPR dan pemerintah. Nah tentu DPR menyoal dong karena proses penyoalannya di dalam proses putusan Mahkamah Konstitusi ini melanggar konstitusi itu sendiri begitu. Jadi ini yang kemudian oleh DPR dicoba diangkat karena secara hukum dan etik itu harus ada penyelesaiannya semua. Secara etik dilakukan oleh MK meskipun ada pandangan banyak pakar tata negara seperti Prof. Maru misalnya yang mengatakan, loh bagaimana Anda menyatakan yang memutuskan itu bersalah, tapi produknya tidak dinyatakan bersalah begitu. Ini kan satu persoalan tersendiri. Maka kemudian butuh lembaga politik untuk mengawal ini. Begitu. Kalau kemudian ada 16 guru besar yang juga menyoal ini dalam gugatan lebih lanjut, itu lain hal lagi. Jadi ini adalah bagian dari cara kita untuk mengawal bangsa ini dengan berbagai pintu. Pintu politik dilakukan, pintu yudikatif dilakukan, dan inilah yang kita ajak masyarakat kita, seruan para budayawan terus digemakan begitu. Dan ini membawa aspirasi-aspirasi itu, hak angket itu ya? Di antaranya, karena kan kita berbicara hak angket ini bisa saja lebih luas daripada itu. Karena kan di antara Mahkamah Konstitusi sendiri, hakim-hakimnya kan hari ini dengan putusan kemarin itu kan terbelah satu sama lain. Tapi bisa dipotong, apa angket itu biasanya kan ditujukan terhadap eksekutif. Apakah Anda maksudkan angket itu masuk juga ke MK? Dan kalau ya, bagaimana kira-kira batasannya dalam soal independensi begitu. Barangkali ini yang harus dipikirkan nanti. Betul, memang beberapa pakar tata negara menyoal ini. Karena kan lembaga politik dalam ini adalah legislatif, masuk ke ranah yudikatif, tidak ke eksekutif. Yang dipanggil siapa nanti itu? Jadi ya kita tunggu. Enggak, bukan maksudnya biar malam ini kita agak jelas nih. Saya mengatakan malam ini saya MK, memeriksa kewarasan saya. Ntar ini angket, yang dipanggil siapa? Tanyalah kepada pengusulnya, karena bukan saya pengusul. Ini kan ada pengusulan yang harus siapa yang dipanggil maksudnya. Pak Effendi, secara komunikasi politik, berarti kan tanda kutip ini nggak selesai di putusan MK yang akan dibacakan besok. Ada upaya-upaya lain lah untuk kemudian menggelindingkan bola ini. Kalau angket kan agak sulit, karena siapa yang dipanggil. Ini kan persoalan di yudikatif. Tapi dari sisi komunikasi politik kalau kita tahu bahwa tahapan belum lagi saya bicara invisible hand. Tadi sebetulnya mau dinyatakan ini akan berlanjut panjang di luar sana di media sosial sampai pemakzulan. Ya kan? Tapi kan ini kan susah karena ada invisible hand. Artinya tidak dari satu pihak. Nanti Anda bisa ditarik-tarik kasus BTS, kasusnya harus Masiku dan lain-lain lah gitu ya. Jadi kan nggak jadi juga Anda galak-galak. Iya, nggak jadi juga Anda galak-galak. Karena itu menurut saya, iya dong. Kan begitu bro. Iya kan? Jadi biasanya yang menggunakan kekuasaan loh yang invisible hand. Enggak. Balik ke maksud saya. Tapi iya loh, jangan bilang enggak juga, mungkin saja iya kan. Enggak, di depan mereka kita bilang enggak. Tapi kalau kita berdua iya. Nah, balik ke soal yang tadi, saya mau bilang begini, alangkah baiknya para pengaju judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu melanjutkan ke Mahkamah Agung misalnya. Bisa begitu nggak Bapak Prof. Maru? Tapi PKPU-nya yang dibawa. Oh iya, mempersoalkan PKPU-nya. Mereka punya kepentingan karena hasilnya yang mereka ajukan berbeda dari yang diputuskan MK, lalu PKPU-nya mereka bawa ke Mahkamah Agung. Nah itu kan agak konkret jalannya. Masuk dalam jalur waras, walaupun di ujung sana bisa tetap ada invisible hand. Invisible hand ini yang menentukan karena nggak kelihatan dia bisa ada di mana-mana. Yang menentukan semua ya. Iya, ujungnya begitu. Dan apakah kemudian ini akan mengganggu atau semakin memperuncing susah karena kampanye lagi-lagi politik dari banyak kubu yang berkandidasi?
Dijamin enggak. Kalau dari kami itu dijamin ini enggak ada pengaruhnya. Pokoknya Pak Prabowo, Gibran akan terus maju. Si gemoy satu itu tuh akan terus maju dengan anak muda yang kemudian mengatakan, ayo anak muda kita maju aja. Sebenarnya kan tugas kita itu mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Silahkan. Gitu loh. Ini bukan soal Pak Prabowo, Bukan. ini bukan Saya mau soal bilang, saudara Gibran, silahkan. bukan soal tentang Bang Ade, bukan soal tentang Kita nggak saya. menolak sama Tapi kita sekali. menjaga Mahkamah Konstitusi. Jagalah, Bang. kita Jangan ikut kita jaga. membiarkan legacy yang Nggak tidak apa-apa. baik ini untuk anak-anak muda melihat seperti ini, gamblang seperti ini. Setuju Bang Ade ya? Setuju, Iya. Mahkamah. Itu jalan terus, ya. Tapi kan pertanyaan Tapi ini jalan terus. Pertanyaannya tadi kan jelas. Apakah ini akan mengganggu? Ada polarisasi, penajaman? Ya. Dari kita sih nggak bakal. Ya. Oke. Kalau Termasuk kubu lain Denny melakukannya, kita nggak tahu. Tapi buat kita sih kita akan jalan terus. Bang Ade, tapi kan tadi Bang Ade bilang bahwa tapi ini juga bisa berpengaruh terhadap legitimasi jika ternyata anggaplah kubu Prabowo dan Gibran yang menang dengan proses ini. Dan tadi juga sempat dibahas oleh Prof. Maru soal delegitimasi yang bisa membawa noktah terhadap siapapun yang akan terpilih. Apalagi ternyata yang menang adalah Pak Prabowo dan Gibran. Gini Kan ukuran ada- legitimasinya kan ukuran terpilih nanti. Siapa yang bisa dipilih oleh rakyat, legitimasi politik kan di situ. Di situ. Jadi Kita kan sudah tidak selesai gini. ketika rakyat sudah memilih. Loh, iya dong, jangan juga legitimasi yang sudah diberikan oleh rakyat kemudian dianulir karena hasrat politik juga dan kebencian politik. Dan itu tidak baik juga. Nah kita kan mau bicara tadi Roni bilang sampaikan, kita harus jaga marwah ke Mahkamah Konstitusi karena ini benteng terakhir. Kita senang. Tapi jangan juga ruang-ruang yang sudah hari ini hadir, jangan juga dibatasi dan itu tidak baik. Kita udah letih juga. Ini kan orang kan main tuding-tuding aja, invisible hand-nya siapa? Ya karena kita ini gini, karena mayoritas yang bertanding hari ini duduk dalam pemerintahan Jokowi. Mana partai tidak partai pemerintah yang bertanding? Semua ada gitu ya. Iya. Ya. Nah, mana yang tidak ada di kabinet Jokowi yang bertanding? Semua ada. Ada. Dan bahkan kemarin setelah rame ini, hiruk pikuk ini, dua-duanya dipanggil, tapi tiga-tiganya panggil Pak Jokowi makan siang tuh. Nggak ada masalah. Nah yang masalah siapa? Bahkan kemarin saya diskusi, main tuding-tuding katanya, negara sudah menjadi tim kampanye salah satu presiden. Saya bilang ngawur, kok negara pemerintah katanya sudah, ini udah pada ngawur semua hari ini. Ya karena itu Udah memang pada sudah ketakutan ada dengan di media kalah. sosial, Gitu. ada di Ini yang media, direndahkan sudah sebetulnya dilihat. ada problem, ya memang ada problem. Problemnya ketakutan terhadap apa? Kekalahan. Ini mentalitas orang Indonesia yang hari ini takut kalah. Bukan. Seharusnya gini dong, ini kita percaya dengan demokrasi yang hari ini berjalan. Dalam demokrasi itu ada dua, siap menang, siap kalah. Siap nggak dengan kemenangan? Ya harus bilang siap dong. Siap nggak Juga dengan kalah Harus gitu siap ya. dong. Oke. Jangan juga. Berarti banyak nih, ada yang yakin menang, ada yang takut kalah. Ada tiga. Ya, Bang siap, Fendi. siap pindah, siap menang, siap kalah. Sebetulnya. Jadi Bagaimana ini bukan secara- soal takut kalah. Ya. Ini soal bagaimana kita menegakkan aturan bernegara sesuai Baik. dengan konstitusi. Ya. Betul. Kalau kemudian kita hari ini disoal karena Takut kalah? negara tadi dikatakan sudah turun kemudian berkampanye, gimana kita menjelaskan seorang wakil menteri desa yang berkampanye secara terbuka dan dia masih aktif di situ? Itu hari Minggu tapi itu hari Minggu. Ya, Nggak, kalau yang itu perlu dijelaskan ya. Enggak maksud Ini saya. ini satu ya. Nggak, biar Yang adil. kedua, Hari setelah PJ kemudian kepala daerah seluruh Indonesia yang 197 dikumpulkan oleh presiden di istana, kemudian 2 hari setelah itu atribut Ganjar Mahfud dicabutin. Ya. Enggak, itu pindah sendiri, Pak. Oh, pindah sendiri ya? Iya, iya. Waduh. Nggak ada yang disamping. Estetika. Nggak ada saksi, Pak. Kalau pada saat yang sama ketika Pak Jokowi ke Sumatera Barat seminggu sebelumnya, dia ada di sana. Prabowo Gibran ada di sana. Oke. Gitu. Jadi Tapi ini ada kalaupun itu persoalan benar, equality before the law. benar, Harus ditindak ya? harus ditindak, harus ditindak. diluruskan. Kita Kita juga juga ada yang ditindak, gini. pindah sendiri karena nggak ada yang ditindak. Kejadian-kejadian Pindah yang sendiri begini, nih. gini. Balik sendiri juga. Ini sering kan menudingnya kan Pak Jokowi, Pak Iya, Jokowi. nggak boleh. Tidak ada tudingan Pak Jokowi. Nah, itu ada kecenderungan ke Itu yang kita sana. nggak terima. PJ, kalau itu PJ lah. Dan Gini. kawan-kawan. PJ ya? Dan kawan-kawan. Yang meng-SK-kan siapa? Kita nggak tahu. Yang meng-SK-kan PJ? Oh iya, tapi kan nggak mesti dari SK langsung ada tindakan. Oh begitu ya. Jadi clear ya. kita pengen- Pokoknya kita setelah pengen dikumpulkan pemilu yang kemudian tertib. diserukan untuk Nah, di situ netral masalahnya. tiba-tiba Sebenarnya tapi yang disampaikan Mas Ganjar Robin kan Mahfud. memang terjadi, Di semua situ juga masalahnya. ada Setuju, baliho, setuju. kemudian pengumpulan PJ dan lain-lain. Iya, iya, iya. Ada kemudian wakil menteri yang sudah berkampanye, selamat pagi dan lain-lain. Tapi kan berarti juga Saya ada ini pernah dasarnya. menjadi pelaku yang kayak begitu-gituan.
Yang Begitu pindah-pindah tuh tuh kayak seperti gitu apa? dengan siapa? Dapat, ini yang pindah-pindahin baliho. Orang coba ingin menyerang Jokowi dengan cara yang kotor. Bang Noel sekarang posisinya ada di situ. Dulu kita aktivis 98, ngerti tim yang beginian nih. Nurunin baliho ya. Nurunin baliho karena kita lihat lawan kita di sana, kita hancurin aja. Kalau itu sudah Dan bisakah itu terjadi? Itu sudah terlihat jelas di sosial media. Kita tahu lah nih. Oke. Sudah Karena terlihat kebetulan jelas. itu teman-teman saya tuh. Sudah ada Yang hari statement. ini Bali Yang ada di Ganjar. yang mengakui dan melaksanakan pencabutan adalah Satpol PP atas perintah PJ Gubernur. Oh Oke. iya. Kalau di Bali mungkin nggak begitu ya. Bukan gitu basisnya PDIP. Ya, oke. Itu pendukung yang merah garis keras. Nggak mungkin Di orang situ punya nyali. ada video terlihat jelas. Aduh, Publik bisa udah deh kayak gitu-gitu Bang. lucu kita Itu lihat gitu publik kan. bisa nilai. Tadi hipotesa saya, tadi hipotesa saya pindah sendiri. Ternyata sekarang dipindahkan oleh orang PDI sendiri. Kita bisa menilai tidak baik. Saya mau tanya Bang Effendi, nah di ruangan ini saja kan masih kemudian Demokrasi, berdebat, Bang. belum kemudian keriuhan di media sosial. Ya. Sambil menunggu besok. Besok juga kan kita berharap semua masyarakat percaya dengan putusan MK-MK. Jangan sampai ada tudingan, oh MK-MK jika ternyata tidak sesuai dengan keinginan salah satu Ya. pihak, tudingannya adalah Nah, itu. diintervensi. Ya. Harus bagaimana, Betul. Bang Effendi dan Prof. Maru? Besok itu suatu momentum yang sulit bagi saya ya. Bagi saya karena MK saya tadi memeriksa kewarasan saya dan bagi yang mengumumkan. Karena kan harapan tinggi kan, apalagi dengan pernyataan-pernyataan ada sekian laporan, sekian sudah yang menurut saya mestinya disimpan aja sampai final nanti. Tapi karena sudah dikeluarkan, harapan kita kan tinggi. Nah, lalu resikonya itu tadi. Jangan sampai Enggak, kemudian resikonya kecewa langsung. Kalau saja itu diberhentikan atau berat, itu akan nempel terus, terutama Nempel terus tuh apa? Nempel terus kepada pasangan, Gibran dan ke pasangan Prabowo. ya. Kalau Oke. di sini nggak ada masalah, toh nanti rakyat kan secara akan memilih. akumulatif Ya. yang memberikan suara 14 Februari, tapi media-media asing itu juga perlu diperhitungkan kan, mengatakan bahwa hakimnya. Jadi tidak akan semudah itu Enggak, bahwa bukan. Saya- urusannya pilihan rakyat gitu Kan ada ya. kewarasan dalam negeri, ada kewarasan luar Luar negeri negeri. misalnya. Hakimnya yang diberhentikan, tapi keputusannya bisa jalan terus loh gitu misalnya. Nah itu kan dipersoalkan. Kok bisa gitu? Nah tapi nyampe nggak ke rakyat kita yang akan membuat keputusan pada 14 Februari. Menurut Anda nyampe atau tidak? Saat ini nggak nyampe. Nggak nyampe. Karena orang agak lebih tergoda dengan, ini mohon maaf nih Ya. belum ada perlawanan, gemoy. Iya. Jadi orang Jadi gimmick politik masih lebih menghias. saya ngebayangkan ya menghiasi kalau hakim-hakim kampanye-kampanye. Mahkamah Konstitusi ini agak gemoy, mungkin bisa diterima keputusannya. Atau kali. juga para pecinta Pak Jokowi. Para pecinta Pak Jokowi tidak akan memandang ini semua Sebagai sebuah masalah. sesuatu yang terlalu serius ya. Apa yang dilakukan Pak Jokowi buat bangsa ini sudah terlalu banyak sehingga mereka akan Tuh, mengatakan itu tadi ya poinnya. kalau ada masalah-masalah kayak gitu, ada noktah-noktah kayak gitu, Oh, sudah ya diterima nggak apa-apa lah gitu Sudah kan. diperhitungkan lebih jauh ya. Jadi Oke. Iya, kalau saya Oke. melihat begini, Mbak. Kalau dipertontonkan ketidakadilan begini, kita bisa publik juga pun akan di di satu mana titik ketidakadilan? Ini kan sudah udah melihat dihukum. prosesnya, sudah ada pemohon, sudah diperiksa pemohon. Betul. Fakta-fakta sudah terungkap di publik. Sudah, Iya kan? sudah diputuskan besok. Jangan lupa loh Bang Ade, Gen Z dan milenial akan muak dengan kejadian Makanya seperti kalau ini. Gen Z dan Iya kan? milenial tidak memilih Mereka- kami, Iya. Prabowo dan Gibran, nggak apa-apa, silahkan. Kami sih percaya Oh, jadi nggak apa-apa, Gen Bang? Z sama milenial kami sangat pintar, Oh, cerdas, kritis, peduli sama bangsa, dan mereka itu akan melihat kemunculan Gibran bersama Pak Prabowo itu sebagai harapan masa Karena depan. mereka Itu pandangan mencintai kami. bangsa ini, melihat ketidakadilan tentunya mereka akan Ini akan mengungsikan. ada Nggak ada yang perang tidak adil. akhirnya Freddy Nggak ada yang Sambo tidak adil. silakan Ini dipilih harus oleh dikomunikasikan. masyarakat. Satu ini lagi. harus komunikasikan dengan baik. Misalnya, Kita jangan memulai ketidakadilan di mana? kontestasi. Oke, Belum berhasil. sebentar, silakan. Mari kita memulai kontestasi untuk kepemimpinan nasional bangsa ini tidak dengan kecurangan, tapi dengan fairness dan keadilan. Ya kan Mari sudah kita diputuskan. mulai dengan kewarasan, seperti yang disampaikan oleh Prof. Effendi Ghazali. Memeriksa kewarasan saya loh. Memeriksa kewarasan. Jangan bawa-bawa yang lain. Tapi kan ujungnya pemilih yang menentukan Ya. tadi. Oh betul, bahwa pemilih itu kan dalam demokrasi itu ada proses eleksi, ada proses seleksi. Ya. Iya. Kita menghadirkan proses eleksi dengan proses seleksi yang bermasalah. Dan itu sama dengan kita mencontohkan, menghasilkan pemimpin dengan proses yang bermasalah. Ya. Itu adalah hal yang secara jurisprudensi pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia. Dan ini akan dilakukan oleh siapapun sesudah hari ini. Kalau ini kita biarkan. Apakah kita mau republik kita akan begitu? Bagi saya, dan saya kira kami semua yang ada di Ganjar Mahfud, Ya. sama sekali tidak. Itu Tidak yang akan saya keluar. katakan sebagai framing bahwa kalau ada orang memilih Prabowo Gibran, dia itu tidak waras.
artinya dia tidak membela keadilan. Enggak, kami tetap membela keadilan. Makanya kami membiarkan proses keadilan ini terjadi. Ujungnya apapun keputusan besok oleh Mahkamah Konstitusi, MK, kita terima. Ya, kita berharap juga semua pihak terima. Jangan sampai ketika diputuskan ternyata berbeda. Hanya misal besok ya dinyatakan bahwa hakim ketua MK Anwar ketua Usman. MK dipecat. Masih juga orang mengatakan kok cuma dipecat, kan harusnya juga dibatalkan. Padahal keputusannya sudah jelas. Ini yang saya mau bilang bahwa kita terima yuk sama-sama apapun keputusan besok. Jangan kita peruncing, jangan kita jadikan ini polarisasi. Tapi mau ke Mahkamah Agung boleh. Boleh. Silakan. Ke PBB aja boleh. Ke PBB. Baik, di segmen terakhir kita tanya di segmen Setelah terakhir situasi seperti ini baru jawabannya seperti ini kan. Kan Iyalah. kita tidak mau situasinya ini seperti ini, apalagi kita melihat proses-proses seperti ini. Oke. Kita kan tidak Mas Roni, setuju. kita di segmen baik Bapak-bapak saya harus sudah mohon